dari kelas 10 MIA 3 kelompok 3. Halo, perkenalkan nama saya Regita Josefani Brusmiring. Saya dari kelas 10 MIA 3 dan saya dari kelompok 3. Nama saya Jessica Dea Cynthia dari kelas 10 MIA 3 kelompok ketiga. Perkenalkan nama saya Fani, saya dari kelas 10 MIA 3 dan saya dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Raffi Amanda Lubis dari kelas 10 MIA 3 dan saya dari kelompok 3. Perkenalkan saya Pransmika Putra Kantakliat dari kelas 10 MIA 3 dan saya berasal dari kelompok 3 Fisika. Perkenalkan nama saya Lisdawati Boro Batubara. Saya dari kelas 10 MIA 3. Saya berasal dari kelompok 3 Fisika. Perkenalkan nama saya Kepala Jamal Padanan Satria dari kelas 10 MIA 3 dari Usaha dan energi. Usaha dan energi dipahamkan dengan 4 konsep, yaitu 1. Usaha, 2. Energi, 3. Hukum kekekalan energi mekanik, dan 4. Daya. Pengertian usaha. Usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Usaha terjadi ketika energi dipindahkan dari suatu sistem ke sistem yang lainnya. Rumus itu berlaku ketika gaya yang diberikan pada benda datar. Rumus usaha sama dengan W sama dengan F dikali S, di mana W sama dengan usaha, F sama dengan gaya, dan S sama dengan perpindahan. Usaha pada bidang datar. Meskipun pada bidang yang datar, namun gaya yang diberikan tidak selalu lurus, yang berarti dalam kondisi tertentu gaya akan membentuk sudut tertentu, seperti gambar di atas. Oleh karena itu digunakan persamaan W sama dengan F kali cos delta kali S, di mana delta sama dengan sudut yang dibentuk oleh gaya. Usaha pada bidang miring. Tidak hanya bidang datar, usaha pun dapat dilakukan pada bidang miring. Salah satu contoh yang sering kita temui adalah pada saat melihat kurir yang memindahkan barang ke dalam truk menggunakan bantuan salah satu pesawat sederhana, yaitu bidang miring. Contoh soal usaha. Sebuah benda bermassa 10 kg bergerak sepanjang garis lurus. Pada benda bekerja gaya yang berubah-ubah terhadap posisi grafik bawah. Usaha yang dilakukan gaya untuk memindahkan benda dari posisi 0 sampai posisi 6 meter adalah berapa? Jika diketahui grafik hubungan antara gaya atau F perpindahan, maka untuk menentukan usahanya kita cukup mencari luas grafiknya saja. Usaha sama dengan luas grafik. Pada soal posisi 0 sampai 6 meter untuk mencari luas grafik, bisa membangun beberapa bangunan, 3 bangunan. Yang pertama itu trapesium, kedua persegi panjang, ketiga segitiga. Bangunan 1 itu trapesium, bangunan 2 juga trapesium. Rumus luas trapesium L sama dengan jumlah sisi yang sejajar. Atas ditambah bawah, A ditambah B. Bagi 2 dikali tinggi. Berarti W sama dengan trapesium 1 ditambah trapesium 2. Luas trapesium yang pertama jumlah sisi yang sejajar sama dengan 6 ditambah 10 bagi 2 dikali 2. Luas trapesium 2 jumlah sisi yang sejajar ditambah 2 ditambah 4 bagi 2 dikali 10. 2 bagi 10 dapatnya 5. 2 10 coret 2 kali 2 bagi 2 coret-coret 0. 6 ditambah 10 sama dengan 16. 2 ditambah 4 6 dikali 5 30. Hasilnya 46 Joule. Definisi energi yang paling umum adalah suatu kerja yang dapat dilakukan oleh gaya tertentu, yaitu gravitasi, elektromagnetik, dan lain-lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dalam bidang fisika, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, misalnya untuk energi listrik dan mekanika. Energi potensial atau EP merupakan energi yang tersimpan pada sebuah benda atau sesuatu karena posisi atau kedudukannya. Energi potensial terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu energi potensial gravitasi, energi potensial pegas atau elastis, dan energi potensial listrik, dan masih banyak lagi. Rumus energi mekanik.
EM sama dengan EP tambah EK, di mana EM adalah energi mekanik, EP adalah energi potensial, EK adalah energi kinetik. Rumus energi potensial, EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial, M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi, H adalah ketinggian benda. Rumus energi kinetik, EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik, M adalah massa benda, dan V sama dengan kecepatan gerak benda. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang tersimpan pada sebuah benda atau sesuatu karena posisi atau kedudukannya. Energi potensial terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu energi potensial gravitasi, energi potensial pegas atau elastis, dan energi potensial listrik, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada energi kinetik. Beda lagi dengan energi kinetik yang bisa kita singkat dengan EK, yang merupakan energi yang dimiliki sebuah benda bermassa akibat geraknya. Energi kinetik ini juga terbagi menjadi energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Waduh, bedanya apa tuh? Jadi, kalau energi kinetik translasi ini geraknya itu lurus, bisa maju atau mundur. Contohnya seperti kamu sedang menarik atau mendorong benda ya. Sementara itu, energi kinetik rotasi gerakannya itu memutar. Contohnya seperti gerakan pada permainan gasing. Yang ketiga ada energi mekanik. Jenis energi lainnya adalah energi mekanik atau bisa kita singkat dengan EM, yang merupakan jumlah energi potensial dan energi kinetik pada sebuah benda atau sistem. Maksudnya bagaimana sih? Kok campurannya gini? Hehe, santai bro. Contohnya, itu saat kamu sedang bermain ketapel. Ketika batu kamu tarik ke belakang, batu tersebut memiliki energi potensial. Tapi ketika batu itu kamu lepas dan terdorong ke depan, batu tersebut memiliki energi kinetik. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt, dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan. Energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam ikatan atom-atom penyusun sebuah materi. Energi kimia juga merupakan sumber energi yang dapat diolah oleh tubuh makhluk hidup. Contohnya pengolahan karbohidrat oleh enzim-enzim yang ada di tubuh kita. Energi nuklir. Manusia juga menciptakan sumber energi lain yang cukup berbahaya, yaitu melalui radioaktif dari uranium dan plutonium. Biasanya kita mengenal energi ini dengan nama energi nuklir. Memang, energi nuklir dapat menghasilkan tenaga yang besar melalui reaksi inti, baik reaksi fisi atau pemisahan maupun reaksi fusi atau penggabungan. Tetapi diperlukan tenaga ahli dan perlengkapan yang memadai untuk menstabilkan reaksi sebelum bisa digunakan tenaganya. Energi cahaya, sama seperti namanya, energi cahaya merupakan energi yang menghasilkan cahaya, bukan cahaya ilahi tentunya. Ya contohnya itu lampu, lilin, senter, bahkan matahari. Selain merupakan sumber energi panas, juga menghasilkan cahaya. Cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen untuk menopang kehidupan. Energi bunyi. Terakhir, energi bunyi yang menghasilkan sumber bunyi. Contoh soal energi, sebuah benda berada 2 meter di atas permukaan tanah bila massa benda 1 kg, percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat. Berapa besaran energi potensial benda? Diketahui ketinggian bendanya 2 meter, massa bendanya 1 kg, percepatan grafiknya 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanya energi potensial, jawabannya energi potensial sama dengan massa benda dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian benda. Energi potensial sama dengan 1 dikali 9,8 dikali 2 sama dengan 19,6 Joule.
Yang pertama, kegiatan menjemur ikan. Energi yang digunakan adalah energi panas matahari mengalami perubahan energi menjadi energi kimia. Yang kedua, menyetrika. Energi yang digunakan adalah energi listrik mengalami perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Yang ketiga, bermain layang-layang. Energi yang digunakan energi angin mengalami perubahan energi menjadi energi kinetik. Yang keempat, membakar ikan. Energi yang digunakan energi panas mengalami perubahan energi menjadi energi kimia. Fungsi energi membantu makhluk hidup untuk beraktivitas. Manusia menggunakan energi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Alam menyediakan banyak energi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, misalnya energi panas matahari, gelombang laut, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, baik makhluk hidup maupun benda-benda sekitar kita dapat melakukan kerja apabila mempunyai energi yang cukup. Nah, energi tersebut didapatkan dari sumber energi, makanan yang kita makan, baterai, dan bahan bakar merupakan contoh sumber energi. Hukum kekalahan energi adalah hukum yang bisa dilihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan hukum kekalahan energi adalah sebagai berikut. Pemanas, teko pemanas air, water heater, solder, setrikaan, pemanggang roti, dan penghangat ruangan. Semuanya menggunakan hukum kekalahan energi, di mana energi potensial listrik diubah oleh elemen pemanas dari benda tersebut menjadi energi panas. Pembangkit listrik tenaga air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dikarenakan adanya gaya gravitasi, posisi air yang lebih tinggi menyebabkan energi potensial yang lebih besar. Pembangkit listrik memanfaatkan energi potensial air untuk memutar turbin generator listrik. Energi potensial air berubah menjadi energi kinetik yang bisa memutar turbin lalu menghasilkan energi listrik. Rumus hukum kekekalan energi yaitu energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial, atau bisa juga dengan 1/2 kali M dikali V kuadrat ditambah M dikali G dikali H, dengan keterangan M itu adalah massa benda dengan satuan kilogram, V itu kecepatan benda dengan satuan meter per sekon, G itu adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H itu adalah ketinggian benda dengan satuan meter. Contoh soal kekalahan energi mekanik. Sebuah benda bermassa 100 gram jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Energi kinetik benda saat mencapai ketinggian 5 meter dari permukaan tanah adalah ada suatu benda yang jatuh dari ketinggian 20 meter. Pertanyaannya adalah energi kinetik saat ketinggian 5 meter dari permukaan tanah, misalnya dia dari ke titik A. Titik A ketinggiannya 20 meter, dia jatuh bebas, jadi kecepatan di A itu 0. Pertanyaannya, ketika di B 5 meter itu energi kinetiknya berapa? EKB, tanda tanya. EMA sama dengan EMB, EKA ditambah EPA sama dengan EKB ditambah EPB, 0 ditambah MGHA sama dengan EKB ditambah MGHB. 0,1 dikali 10 kali 20 sama dengan EKB ditambah 0,1 dikali 10 kali 5. 20 sama dengan EKB ditambah 5. EKB sama dengan 15 Joule. Daya itu merupakan jumlah usaha yang dilakukan tiap satu satuan waktu. Dalam fisika, daya adalah kecepatan melakukan kerja. Daya sama dengan jumlah energi yang dihabiskan per satuan waktu. Dalam SI, satuan daya adalah Joule per detik atau Watt, untuk menghormati James Watt, penemu mesin uap pada abad ke-18. Rumus daya adalah P sama dengan W per segitiga T, di mana P adalah daya dengan satuan Joule per sekon, W adalah usaha dengan satuan Joule, segitiga T adalah selang waktu dengan satuan sekon. Contoh daya. Air terjun setiap sekon mengalirkan 60 mili kubik air. Tinggi air terjun 10 meter, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Hitunglah besar daya air terjun. Oke, di sini rumusnya P sama dengan W per T sama dengan delta EP per T sama dengan Mg delta H per T.
Lalu untuk mencari massa jenisnya digunakan rumus P sama dengan M per V. M sama dengan P kali V sama dengan 1000 kali 60, hasilnya 60.000 kg. Jadi 60.000 dikali 10 dikali 10 per 1 sama dengan 6 juta watt, disederhanakan menjadi 6.000 kilowatt. Demikianlah presentasi dari kami tentang usaha dan energi. Sekian dan terima kasih.